Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Nur Azizah. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya akan membacakan biografi seorang sastrawan yang bernama N. Hardini. N. Hardini seorang sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin, lahir tanggal 29 Februari tahun 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sastrawan, N. Hardini menulis berbagai genre sastra, yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan novel. Tetapi ia lebih terkenal sebagai novelis yang kebanyakan karyanya mempergunakan latar negara-negara luar Indonesia. N. Hardini putri adalah bungsu pasangan Salyo Wijio, seorang pegawai perusahaan kereta api dan Kusaminah. Dini juga berdarah Bugis selain Jawa. N. Hardini memiliki saudara kandung yang merupakan seniman juga, yakni Teguh Asmar. N. Hardini juga dekat dengan ayahnya yang telah membimbingnya dalam mencintai seni. Tahun 1960, N. Hardini dipersunting seorang diplomat Prancis, yaitu Vescovin, yang pada saat itu sedang bertugas selama 4 tahun di Indonesia. Setelah menikah, mereka pindah ke Jepang. Setahun kemudian, yaitu tahun 1961, lahir anak pertamanya yang diberi nama Mary Claire Lintang. Dari Jepang, mereka pindah ke Kamboja. Tahun 1967, lahir pula anak kedua, yaitu laki-laki, yang bernama Louis Padang di Le Haye-les-Roses, Prancis. Akhirnya mereka menetap di Prancis. Rumah tangga pasangan N. Hardini dan Vescovin ini retak setelah mereka jalani selama lebih kurang 20 tahun. Setelah menyelesaikan urusan perceraiannya, di tahun 1980, N. Hardini kembali ke tanah air dalam keadaan sakit kanker. Setelah kesehatannya pulih, N. Hardini aktif menulis dan membimbing anak-anak di Desa Kedung Pani, sambil memupuk bakat menulis anak-anak bersama pondok bacaannya di Pondok Sekayu di Desa Kedung Pani, Semarang pada tahun 1986. Setelah N. Hardini pindah ke Yogyakarta, pondok baca itu dipindahkan pula ke Yogyakarta. Dalam hal keyakinan, N. Hardini tidak tegas memeluk salah satu agama. Hanya diakuinya bahwa ia pernah mendapat pendidikan agama Islam Jawa. Kepada anaknya, ia juga tidak memaksakan agama apa yang harus mereka anut. Dini memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya. Dini tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi karena ketika usianya 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Akan tetapi ia sangat haus akan ilmu. Oleh karena itu, setiap pada kesempatan ia menyempatkan diri mengikuti pendidikan seperti mengikuti pendidikan untuk menjadi pegawai GIE. Di samping itu, dengan kelincahannya, ia juga mengikuti kursus B1 Sejarah dan Bahasa Asing pada tahun 1957 di Semarang. N. Hardini pernah bekerja sebagai penyiar RRI Semarang. Setelah lulus pendidikan di GIE, ia bekerja sebagai pramugari di Jakarta tahun 1957 sampai 1960. Akan tetapi setelah bersuami 1960, Dini berhenti dari pekerjaannya. Tahun 1952, sajak N. Hardini dimuat dalam majalah Budaya dan Gajah Mada di Yogyakarta dan juga dibacakan pada acara Kuncup Mekar di Radio Jakarta. Cerpennya dimuat dalam majalah Kisah dan Mimbar Indonesia. Bakat kesenimannya tidak terbatas pada karya sastra. Bersama kakaknya Teguh Asmar, N. Hardini mendirikan perkumpulan seni Kuncup Seri yang kegiatannya berlatih karawitan atau gamelan, bermain sandiwara dan menyanyi baik lagu-lagu Jawa maupun lagu Indonesia. Di samping aktif dalam kegiatan itu, N. Hardini juga masih sempat bekerja sebagai anggota redaksi Ruang Kebudayaan dalam majalah Pelajar Kota Semarang, Gelora Muda. N. Hardini juga menulis naskah drama yang disajikan di RRI Semarang. Dalam acara lomba naskah drama di RRI Semarang, N. Hardini mendapat hadiah pertama. N. Hardini juga pernah mendapat penghargaan CEA Pride Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand pada tahun 2003. N. Hardini banyak dinilai sebagai pengarang sastra prosa Indonesia terkemuka. Selain itu, N. Hardini juga dikenal sebagai pengarang yang secara intens membicarakan masalah perempuan. N. Hardini meninggal dunia tanggal 4 Desember 2018 pada usia 82 tahun karena kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Tembalang, Semarang. Jenazahnya dikremasikan di Ambarawa pada 5 Desember 2018. Beberapa karya N. Hardini yang cukup dikenal adalah Pada Sebuah Kapal tahun 1972, La Barca tahun 1975, Namaku Hiroko
tahun 1977, Orang-orang Trans 1983, Pertemuan Dua Hati 1986, dan Hati yang Damai tahun 1998. Itu semua belum termasuk karya-karyanya dalam bentuk kumpulan cerpen, novelet, atau cerita kenangan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.